Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini akan saya jelaskan mengenai teks prosedur. Apa pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan secara lengkap, jelas, dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Dalam praktiknya, langkah-langkah tersebut berkaitan dengan cara, proses, urutan kerja, atau tahap demi tahap dalam mengerjakan sesuatu. Jenis dan tujuan teks prosedur. 1. Petunjuk penggunaan alat benda atau perangkat lainnya. Tujuannya, peralatan tidak rusak atau tidak membahayakan. Contoh, teks cara menggunakan blender atau teks cara mengendarai mobil. 2. Petunjuk pembuatan makanan, pakaian, dan sebagainya. Tujuannya, makanan menjadi enak atau cepat pembuatannya. Contoh, teks cara memasak ikan pais. 3. Petunjuk melakukan sesuatu aktivitas. Tujuannya, pelaksanaan menjadi lebih mudah atau terhindar dari kesalahan. Contoh, teks cara melamar pekerjaan. 4. Petunjuk yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Tujuannya, tercapainya harapan secara benar dan efektif. Contoh, teks cara menikmati hidup bahagia atau teks cara melepaskan kebosanan. Struktur teks prosedur. Teks prosedur terdiri dari 3 struktur. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. 2. Tahapan atau langkah-langkah yang berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang bukan merupakan untaian, dapat berupa harapan atau manfaat. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Menggunakan kata kerja imperatif. 3. Menggunakan konjungsi kronologis. 4. Mengandung kata teknis. 5. Deskripsi alat. Dan 6. Menggunakan kata penunjuk waktu. Kata kerja imperatif merupakan kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, bacalah, carilah, harus, jangan, perlu, tak perlu. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan selanjutnya. Kata teknis. Kata teknis adalah kata kerja yang memiliki artian secara khusus terkait bidang
ataupun keahlian tertentu atau istilah. Contoh, bidang teknologi ada install, ada online, ada jaringan, ada aplikasi, ada gadget, ada chatting. Bidang pendidikan ada kurikulum atau ujian. Bidang biologi ada adaptasi, ada fosil, ada ekosistem. Kata penunjuk waktu, contohnya beberapa menit, setengah jam. Kata penunjuk waktu juga banyak digunakan pada teks membuat masakan atau resep. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau biasa dilakukan. 2. Menentukan tema kegiatan. 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. 4. Mensistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. 5. Mengumpulkan bahan-bahan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Penyuntingan teks prosedur. Yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks prosedur antara lain: 1. Kebenaran isinya. 2. Strukturnya. 3. Kaidah kalimatnya. 4. Penggunaan ejaan atau tanda baca. Makna penyambung antar kalimat. 1. Menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda maupun bertentangan dengan hal yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Contoh, kami tidak sependapat dengan dia. Kami tidak akan menghalanginya. 2. Menyatakan kelanjutan atau peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Contoh, mereka rame-rame ke pasar Panorama. Lalu dia berbelanja. 3. Adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari hal yang dinyatakan sebelumnya. Contoh, Pak Rashid terkena penyakit kencing manis. Setelah itu dia juga mengidap asam urat. Yang keempat, mengacu pada kebalikan. Contohnya, penjahat itu tidak mengindahkan dengan tembakan polisi. 5. Menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contoh, masalah yang dihadapinya. 6. Menguatkan. 7. Keadaan pertentangan. 8. Menyatakan keeksklusifan dari hal yang dinyatakan sebelumnya. Contoh, Tasya akan studi di Timur Tengah. Selain itu, dia pun akan menunaikan ibadah haji. 9. Menyatakan konsekuensi. Contoh, Anissa sudah hari tidak sekolah. Dengan demikian, sudah layak untuk mendapatkan peringatan. 10. Menyatakan akibat. Contoh, sudah 5 hari Rini tidak masuk sekolah. Oleh sebab itu, ia mendapat surat peringatan dari kepala sekolah. 11.
kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Contoh, Kak Rijal mengawali sambutannya dengan ucapan salam. Sebelum itu, mengangguk dan tersenyum pada hadirin. Demikianlah pertemuan kita hari ini tentang teks prosedur. Sampai berjumpa.